Tahukah kalian orang ini? Orang yang tidak pernah kesorot kamera, orang yang tidak pernah terlihat dalam media, dan orang yang jarang terlihat di lapangan. Di sepak bola, tidak semua cerita ditulis dengan sorotan lampu dan sorak-sorai. Sebagian kisah justru tumbuh dalam diam, di bangku cadangan, di balik sesi latihan, dan di ruang ganti yang sunyi setelah pertandingan. Kisah itu bernama Adam Prisibek, seorang yang datang dari Eropa ke Asia Tenggara. Adam Prisibek bukan nama yang lahir dari hiruk-pikuk sepak bola Indonesia. Ia datang dari dunia yang jauh dari sistem sepak bola. Eropa yang keras, disiplin, dan penuh tuntutan. Lahir dan besar di Inggris, dengan latar belakang Wales, Adam tumbuh di lingkungan sepak bola yang menuntut kesempurnaan posisi penjaga gawang. Refleks, komunikasi, membaca arah bola, semuanya diajarkan sejak usia muda. Sebelum mengenakan seragam Persib, Adam lebih dulu meniti karier di sepak bola Eropa. Bermain di level kompetitif dengan kultur profesional yang kuat. Ketika akhirnya Indonesia datang sebagai tujuan, itu bukan keputusan mudah. Bagi kiper asing, Liga Indonesia adalah tantangan unik. Cuaca ekstrem, tekanan supporter besar, intensitas pertandingan yang berbeda, serta ekspektasi instan dari publik. Namun, ada menerimanya. Bukan dengan janji besar, tetapi dengan satu tekad membuktikan diri lewat kerja keras. Persib Bandung bukan klub biasa. Ia adalah klub dengan sejarah, basis supporter terbesar di Indonesia, dan tekanan yang tidak memberi ruang bagi kesalahan. Saat Adam Prisibek resmi menjadi bagian dari Persib, ekspektasi langsung muncul. Sebagai kiper asing, ia otomatis dibandingkan dengan kiper-kiper sebelumnya. Semenjak kedatangannya di Persib, Adam Prisibek langsung membuat bobotoh terpukau. Kepergian Kevin Ray Mendoza seakan terobati, datang membawa catatan yang mengesankan. Ia kebobolan 28 gol dalam 31 pertandingan, serta menoreh 12 kali nirbobol. Namun karir Adam harus terhenti sejenak. Dalam debut awal bersama Persib, Adam harus kebobolan 2 gol dan mengalami cedera ankle. Hal ini membuat Adam harus menjalani pengobatan dan pemulihan. Sejak saat itu, Adam tidak pernah lagi dimainkan sampai saat ini. Bahkan ketika Teja Pakualam cedera, sosok Fitra Maulana yang menjadi opsi pengganti saat melawan Borneo FC. Alasan Adam tidak dipilih karena keputusan dari pelatih kiper Mario Josic yang merasa kalau Fitra Maulana lebih siap. Walaupun Adam Prisibek sudah kembali ke bangku cadangan, namun dia masih dalam proses pemulihan cedera ligamen. Dan Bojan Hodak menegaskan, kalau keputusan teknis kiper adalah wewenang dari pelatih kiper yaitu Mario Josic. Sejak hari pertama latihan, Adam menunjukkan profesionalisme, disiplin, fokus, dan adaptasi yang perlahan namun pasti. Namun sepak bola tidak selalu soal kualitas semata. Ia juga tentang kepercayaan pelatih. Di bawah asuhan Bojan Hodak, Persib dikenal dengan pendekatan yang pragmatis dan stabil. Bojan adalah pelatih yang tidak mudah mengubah komposisi. Jika sistem sudah berjalan, dalam situasi ini, Adam Prisibek lebih sering berada di bangku cadangan. Bagi pemain lain, jarang bermain, mungkin masih bisa ditoleransi. Namun bagi seorang kiper, itu adalah ujian mental yang berat. Karena kiper tidak bisa curi menit sebagai pemain pengganti. Tidak bisa sekadar tampil 10 menit dan hanya diuji saat kesempatan benar-benar dating. Meski begitu, Adam tidak pernah menunjukkan gestur frustrasi berlebihan di publik. Dalam berbagai kesempatan, ia dikenal tetap profesional, tetap bekerja keras di latihan dan menghormati keputusan pelatih. Sikap inilah yang sering luput dari sorotan kamera.
Pandangannya tentang Teja Paku Alam. Dalam dinamika internal tim, Adam menyadari satu hal penting. Persaingan tidak selalu berarti permusuhan. Teja Paku Alam adalah kiper berpengalaman, paham atmosfer Persib, dan sudah teruji di laga-laga besar. Alih-alih memperkeruh suasana, Adam justru memilih jalur dewasa. Belajar, mengamati, dan saling mendukung. Dalam lingkungan profesional, Adam dikenal menghormati Teja sebagai rekan satu posisi yang punya pengalaman panjang di Indonesia. Tidak ada drama terbuka, tidak ada konflik di media. Hanya dua kiper, bersaing secara sehat, di bawah satu lambang yang sama, Persib Bandung. Adam menunjukkan karakter yang berbeda. Gaya bermainnya mencerminkan latar Eropa. Distribusi bola dengan kaki cukup rapi. Keberanian keluar dari garis gawang, refleks 1-lawan-1 yang solid. Ia bukan kiper flamboyan, tetapi efisien, tenang, dan minim kepanikan. Setiap penyelamatan yang ia lakukan selalu terasa seperti pesan sunyi. Aku siap kapanpun dibutuhkan. Ada beberapa hal menarik dari Adam Prizibec yang jarang diketahui publik. Adam dikenal cukup cepat beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia, termasuk dengan iklim, makanan, dan ritme latihan. Sebagai kiper, komunikasi adalah kunci. Adam terus berusaha membangun chemistry dengan lini belakang. Meski bahasa menjadi tantangan tersendiri, jarang dimainkan, tidak membuatnya menurunkan standar latihan. Justru disinilah pelatih dan staf melihat etos kerjanya. Adam bukan tipe pemain yang vokal berlebihan, tetapi ia dikenal tenang dan dewasa, terutama di situasi sulit. Dalam sepak bola, ada pemain yang bersinar karena sorotan. Ada pula yang bertahan karena kesabaran. Adam Prizibec termasuk yang kedua. Ia datang jauh dari Eropa, bermain di klub sebesar Persib, menghadapi tekanan supporter, dan menerima kenyataan tidak selalu menjadi pilihan utama. Namun hingga kini, ia tetap berdiri di tempat yang sama, siap ketika dipanggil, dan setia pada proses cerita Adam Prizibec di Persib Bandung belum mencapai titik akhir karena sepak bola selalu memberi peluang kepada mereka yang sabar. Dan ketika hari itu datang, ketika peluit berbunyi dan namanya dipanggil, Adam tahu ia tidak hanya membawa sarung tangan dan jersey, ia membawa kesabaran, profesionalisme, dan perjalanan panjang dari Eropa ke Bandung. Dan sampai saat ini, Adam tidak mempermasalahkan kalau dia menjadi cadangan di Persib.